Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena kami boleh berrelasi, berhubungan dengan Engkau, dengan Putramu Yesus dan Roh Kudus secara pribadi. Bantu kami ya Tuhan untuk merasakan dan mengalami perjumpaan yang mengagumkan ini, sehingga kami dapat merasakan, mengalami cinta-Mu yang besar, dan membagikan kepada orang lain juga. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bersaudara, apa yang membedakan agama kita dengan agama yang lain? Supaya kita sadar, mengerti dan memahami. Agama kita adalah agama di mana ada relasi personal antara aku dengan Tuhan. Ya, ada relasi personal, ya. Dan seringkali relasi personal itu diawali dengan kekeringan. Diawali dengan ketidakberdayaan kita untuk berjumpa dengan Yesus. Seperti Tuhan Yesus itu tidak hadir. Seperti Tuhan Yesus itu hilang. Ya. Tetapi mau menunjukkan dengan kehilangan Yesus itu, menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan menganugerahkan rahmat-Nya kepada kita. Perjumpaan dengan Yesus itu adalah perjumpaan relasi personal, ya. Dan itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita di masa Paskah ini atau di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu suatu perjuangan, pergulatan personal kita. Jadi hidup itu juga adalah aspek personal tapi aspek komunal. Jadi harus di dua hal itu merupakan satu kesatuan. Dan kita harus berjuang dan mencari dan merindukannya. Seperti halnya dengan Maria Magdalena. Maria Magdalena adalah tokoh yang cukup misterius karena sebetulnya dia datang hadir menjelang hari-hari saat-saat Yesus menderita dan wafat dan dimakamkan. Ya. Sebelumnya tidak dikatakan siapakah dirinya, tetapi boleh dikatakan gereja menjadi yakin bahwa dia adalah seorang yang dibebaskan dari ketujuh kuasa kegelapan. Jadi pengalaman dibebaskan oleh Tuhan dari segala problem kehidupan dia, ya, dengan segala kematiannya, maka itu membuat dia menjadi menjadi bersyukur, berterima kasih. Maka dia mencari Tuhan. Ketika Tuhan wafat, ya, dia ikut dalam perjalanan penderitaan Yesus sampai disalib, sampai dimakamkan. Jadi itulah yang kita lihat dalam diri Maria Magdalena, tokoh yang misterius tetapi penuh cinta kasih yang besar karena Tuhan membebaskan dia dari kuasa kegelapan, tetapi Tuhan juga ada cinta yang besar kepada dia sehingga pagi-pagi hari dia pergi ke kubur untuk mengurapi Yesus dengan rempah-rempah. Dan apa yang terjadi kemudian? Dia tidak dapat melihat Yesus. Ya, jadi di sini menunjukkan kepada kita bahwa kita sebagai manusia secara panca indera tidak bisa melihat Tuhan. Ya, sekali lagi tidak bisa melihat Tuhan. Nah, tetapi di situ kita lihat bahwa karena kerinduan hatinya yang begitu dalam untuk berjumpa dengan Yesus, Tuhan membuka, ya. Tuhan berinisiatif, Tuhan memanggil dia dengan nama Maria. Dan Maria menyebut Yesus adalah Rabuni. Meskipun Yesus tampak hadir di situ, tapi dia tidak bisa melihat sebelum Yesus menyatakan diri kepada Maria. Maria, ya. Padahal Yesus sudah ada di situ dan dia tidak bisa melihat bahwa itu adalah Yesus. Dia kira itu adalah tukang kebun. Nah, itulah saudaraku terkasih dalam Kristus, misteri perjumpaan dengan Tuhan adalah misteri keagungan Tuhan, misteri di mana Tuhan sendiri yang datang, yang berinisiatif, ya, kepada kita, ya. Meskipun kita punya kerinduan dan dibutuhkan kerinduan dalam diri kita untuk mencari, ya, untuk mencari Tuhan. Tanpa kerinduan, tanpa perasaan kosong, tanpa perasaan tidak ada apa-apanya, maka kita juga tidak dapat melihat dan mengalami Tuhan. Dan itulah yang dialami oleh Maria Magdalena sebagai seorang yang punya kerinduan yang besar berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan
bersedia dijumpai dan memberikan rahmat kepadanya untuk terjadi suatu dialog, suatu komunikasi personal. Dan itulah yang membedakan agama kita dengan agama lain. Agama kita adalah agama personal, agama relasi, hubungan yang akrab dengan Tuhan. Sekali lagi, relasi personal, hubungan yang akrab dengan Tuhan yang memanggil saya dengan nama saya. Ya, Maria, Rabuni, Julius, Irene, Sisil. Jadi pemanggil nama kita secara personal. Dan itu yang harus kita sadari sungguh-sungguh bahwa Tuhan memang mau menjalin relasi personal dengan Tuhan. Dan itu harus diwujudkan dengan kerinduan yang dalam. Tanpa kerinduan yang dalam kita juga susah untuk berjumpa dengan Tuhan. Jadi itu saudaraku terkasih dalam Kristus. Dan ini juga harus merupakan suatu perjuangan dan pergulatan dengan Tuhan. Pergulatan untuk mencari Tuhan. Bukan yang gampang. Ya, karena kita seringkali melihat ya sudah kita ke gereja bersama-sama. Tidak ada usaha personal untuk mencari Tuhan, berdialog dengan Tuhan, berusaha untuk berjumpa dengan Allah. Itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, setelah pengalaman dengan Allah itu demikian, maka kita dipanggil untuk apa? Dipanggil untuk mewartakan, menjadi misionaris, mewartakan, memberi kesaksian kepada orang lain. Ya, jadi ini juga suatu hal yang harus kita sadari dengan baik. Kalau kita ingin menjadi seorang yang dipakai Tuhan, ada pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan itu diwartakan kepada orang lain. Aku telah melihat Tuhan. Jadi aku telah melihat Tuhan. Tentu saja bukan penglihatan dari kacamata yang kita melihat secara fisik. Tapi melihat dari batin. Dari pengalaman batin dengan Tuhan. Jadi pengalaman akan Allah yang hadir, yang merasakan bahwa Tuhan hadir, Tuhan hidup. Tuhan bekerja dalam diriku, Tuhan yang mengubah hidupku. Dan di batinku Tuhan yang sungguh-sungguh menguatkan kita. Semoga Paskah ini mengajak kita untuk mengalami Tuhan yang hidup. Tuhan yang jaya. Tuhan yang menyentuh kita dan kita membagikan itu kepada orang lain. Aku telah melihat Tuhan. Apakah Anda telah melihat Tuhan? Mohon rahmat itu dari Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan bantuan kepada kita. Sekali lagi, aku telah melihat Tuhan. Tuhan telah memberikan rahmat kepadaku dengan melihat Tuhan. Bukan hanya secara fisik, tetapi secara rohani. Secara iman, secara harapan, secara kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan kepadaku. Sekali lagi Tuhan memberikan rahmat kelimpahan. Semoga masa Paskah ini Anda semua diberikan karunia yang berlimpah. Karunia cinta yang kuat. Tuhan memberkati Anda semua. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus.